10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Wika Astia, NIM 1904010005. Baik, saya akan menjelaskan pengertian falsafah ekonomi. Falsafah ekonomi Islam adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan Islam dalam aktivitas atau transaksi ekonomi manusia. Nilai-nilai ini bersifat umum, universal, dan mendasar sehingga walaupun zaman sudah berganti, maka nilai-nilai ini akan tetap ada dan tidak berubah. Islam meliputi yang pertama akidah. Akidah merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah. Yang kedua, syariah atau hukum adalah jalan menuju sesuatu yang benar. Yang ketiga, akhlak adalah budi pekerti, sopan, santun, dan perilaku. Selanjutnya, falsafah ekonomi Islam. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Dan yang keempat, tujuan hidup manusia di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 1904010004. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu nilai-nilai falsafah ekonomi Islam. Nilai-nilai falsafah ekonomi Islam terdapat 5. Yang pertama yaitu nilai ketauhidan. Dengan senantiasa melaksanakan aturan ekonomi berdasarkan perintah apa yang Allah sampaikan, maka Allah menjamin keselamatan manusia, karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang menghindari manusia dari kebinasaan. Yang kedua yaitu kemaslahatan. Hukum kemaslahatan ini juga dapat digambarkan bahwa tidak ada satupun aturan Islam yang mengarah kepada kemudaratan. Hukum ekonomi Islam justru melindungi dari penipuan, perpecahan, modal dan kapitalisme, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keadilan. Pelaku mengurangi timbangan adalah salah satu pelaku yang Allah laknat dan tidak Allah sukai. Untuk itu manusia hendaknya mengarahkan hidupnya agar jujur dan tidak menipu. Dampak dari pelaku tersebut akan merugikan diri sendiri. Pembeli atau pelanggan tidak akan suka dengan jual beli penipu atau bersikap tidak jujur. Tentu hal ini akan mengurangi jumlah penjualan dan rugi diri sendiri. Yang keempat yaitu hargai hak individu. Islam menghargai suatu sama lain, harus saling memberikan keuntungan dan bukan saling memakan, apalagi dengan jalan yang memecah ukhuwah Islamiyah. Selain itu, dalam hal ekonomi hendaknya sesama manusia menjalankan karena memang suka sama suka dilakukan karena saling memberikan keuntungan. Jangan sampai manusia satu dengan yang lainnya saling memaksakan kehendak atau memaksa untuk melakukan transaksi ekonomi. Yang kelima yaitu orientasi sosial. Falsafah yang kelima ini adalah ajaran Islam yang mengerahkan harta untuk orientasi sosial. Hal ini sebagaimana perintah zakat, berinfak, dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi sosial ini bermaksud untuk memberikan pemerataan ekonomi, juga memberikan bantuan agar harta tidak hanya teralokasi dan dikapitalisasi oleh suatu orang atau kelompok suatu orang saja, melainkan kepada seluruh umat. Materi yang kedua yang saya akan bawakan yaitu prinsip-prinsip dasar dalam falsafah ekonomi.
Prinsip-prinsip dasar dalam falsafah ekonomi Islam terdapat 7. Yang pertama yaitu ekonomi Islam menolak pemutlakan dalam kepemilikan. Yang kedua yaitu menolak pemusatan peredaran uang. Yang ketiga yaitu berdasar pada prinsip keadilan dan pemerataan. Dan keempat yaitu menjaga harga diri dan martabat manusia. Yang kelima yaitu menetapkan kreativitas dan teknologi untuk kemaslahatan. Dan yang keenam yaitu pengembangan jiwa entrepreneur. Yang ketujuh mengajarkan keharusan mencari rezeki yang halal. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai instrumental dan strategis dalam falsafah ekonomi Islam. Dalam falsafah ekonomi Islam terdapat 5 nilai instrumental dan strategis dan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai tingkah laku manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi Islam. Di mana kelima nilai tersebut yaitu yang pertama ialah zakat, yang kedua ialah larangan praktik riba, dan yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi, yang keempat yaitu jaminan instrumental, dan yang kelima yaitu bentuk pasar. Saya Eka Setianingsih dengan nomor NIM 1904010006. Falsafah ekonomi sebagai landasan filosofis keuangan dan perbankan syariah mempunyai satu tujuan, yaitu kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan dan kemakmuran pada tingkatan individu dan masyarakat. Adapun 3 pilar ekonomi syariah. Yang pertama, aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, unproduktif, spekulatif, dan kewenang-wenangan. Yang kedua, adanya keseimbangan aktivitas di sektor real finansial, pengelolaan risk return, aktivitas bisnis sosial, aspek spiritual, material, dan asas manfaat kelestarian lingkungan. Yang ketiga, orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal. Adapun 4 fondasi ekonomi syariah. Yang pertama, meletakkan tata hubungan bisnis dalam kontraksi kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama. Yang kedua, kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan syariat. Yang ketiga, akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip GGC, GCG, dan market disiplin. Kemudian, falsafah ekonomi dan keuangan Islam meliputi 4 hal. Yang pertama, konsep tauhid. Yang kedua, konsep penguasaan. Yang ketiga, konsep penyucian akhlak atau tazkiyah. Yang keempat, hari pembalasan. Nah, adapun konsep tauhid ini di dalamnya mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak terhadap sumber ciptaan Allah. Justru manusia hendaklah bekerja sama menegakkan kesaksamaan karena tauhid membawa pengertian persaudaraan. Yang kedua, konsep penguasaan. Di dalamnya mengatakan bahwa Allah sebagai penguasa, oleh karena itu hubungan manusia dengan ekonomi hendaklah berada pada peraturan yang telah ditentukan walaupun manusia mempunyai kebebasan dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, konsep penyucian akhlak atau tazkiyah. Manusia perlu sadar pentingnya penyucian akhlak. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memupuk rasa tanggung jawab. Yang keempat, hari pembalasan. Di dalamnya mengatakan bahwa menyadari kesan pada hari pembalasan, maka kegiatan ekonomi senantiasa berlandaskan keadilan dan amanah serta keikhlasan. Ekonomi Islam sebagai cara pemenuhan kebutuhan perorangan atau kelompok yang tentunya di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan
untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup yang halal, saling ridho, adil, dan thayyib.